Perkenalkan, nama saya Anggi Pratiwi Tambunan dengan NIM 07231016. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan sepihak dan juga beberapa contoh-contoh soalnya. Oke, langsung saja. Turunan sepihak definisinya yaitu misalkan fungsi f terdefinisi pada selang kurung terbuka A, C kurung tertutup. Turunan kiri dari fungsi f di C ditulis f aksen minus, didefinisikan sebagai f aksen minus buka kurung C tutup kurung sama dengan limit x menuju C minus C dari kiri f x dikurang fc per x kurang C, atau f aksen min buka kurung C tutup kurung sama dengan limit H mendekati 0 dari kiri F buka kurung C tambah H tutup kurung min F buka kurung C tutup kurung per H bila limitnya ada. Yang kedua, misalkan fungsi F terdefinisi pada selang kurung terbuka C, B kurung tertutup. Turunan kanan dari fungsi f di C ditulis f aksen positif, didefinisikan sebagai f aksen positif buka kurung C tutup kurung sama dengan limit x menuju C dari kanan fx dikurang fc per x kurang C, atau f aksen plus C sama dengan limit H mendekati 0 dari kanan f C tambah H dikurang FC per H bila limitnya ada. Yang ketiga, misalkan fungsi f terdefinisi pada selang terbuka I yang memuat titik C, fungsi f terdiferensialkan atau mempunyai turunan di titik C jika dan hanya jika f aksen dari kiri C sama dengan f aksen dari kanan C, atau f aksen min C sama dengan f aksen positif C. Oke, lanjut ke pembahasan soal. Periksalah apakah fungsi berikut diferensible di titik yang diberikan. Soal pertama diberikan fungsi fx x kuadrat dengan himpunan penyelesaian x lebih kecil sama dengan 1. Fungsi yang kedua 2x min 3 dengan himpunan penyelesaian x lebih besar 1. Yang pertama kita periksa turunan kiri fungsi f di x sama dengan 1. Di sini kita menggunakan fungsi yang x kuadrat. F aksen min 1 sama dengan limit x menuju 1 dari kiri fx dikurang f1 per x kurang 1 sama dengan limit x menuju 1 dari kiri x kuadrat min 1 per x min 1, didapat perhitungannya hasilnya 2. Yang kedua, langkah kedua, periksa turunan kanan fungsi f di x sama dengan 1. Kita pakai fungsi yang 2x dikurang 3. Kita masukkan ke rumus f aksen plus 1 sama dengan limit x menuju 1 dari kanan 2x min 3 min 1 per x min 1, didapat dari hasil perhitungan sama dengan 2. Jadi didapat kesimpulan f aksen min 1 sama dengan f aksen positif 1 sama dengan 2. Jadi turunan fungsi ini dapat disimpulkan turunan fungsi f di x sama dengan 1 ada. Jadi f aksen 1 itu sama dengan 2. Soal kedua. Diberikan fungsi fx yang pertama x kuadrat tambah x dengan himpunan penyelesaian x lebih kecil 0. Fungsi kedua sin x lebih besar sama dengan 0.
Nah, yang dicari di titik X sama dengan 0. Langkah awalnya kita periksa turunan kiri fungsi f di X sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus f aksen min 0 sama dengan limit X menuju 0 dari kiri, X kuadrat tambah X dikurang 0 per X min 0. Kita pakai fungsi X yang kuadrat tambah X ini ya, kalau di X menuju 0 dari kiri. Didapat hasil perhitungannya sama dengan 1. Selanjutnya kita periksa turunan kanan fungsi f di X sama dengan 0. Kita pakai fungsi yang sin X. Kita masukkan ke rumus f aksen positif 0 sama dengan limit X sama dengan 0 dari kanan sin X per X. Didapat hasilnya 1. Karena f aksen min 0 sama dengan f aksen positif 0 sama dengan 1, dapat disimpulkan turunan fungsi f di X sama dengan 0 itu ada. Jadi f aksen 0 itu sama dengan 1. Soal selanjutnya, soal nomor 3, diberikan fungsi fx. Fungsi pertama itu X kuadrat, himpunan penyelesaiannya itu X lebih kecil sama dengan 0. Fungsi yang kedua X, himpunan penyelesaiannya itu 0 lebih kecil, X lebih kecil 1. Fungsi yang ketiganya itu 1 ditambah X kuadrat, himpunan penyelesaiannya X lebih besar sama dengan 1. Di sini yang mau dicari di titik X sama dengan 0, lalu X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 0, langkah awal kita periksa turunan kiri fungsi f di X sama dengan 0 sebagai berikut. Kita masukkan ke rumus f aksen min 0 sama dengan limit X menuju 0 dari kiri, X kuadrat min 0 per X sama X kurang 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita periksa turunan kanan fungsi f di X sama dengan 0 sebagai berikut. F aksen positif 0 sama dengan limit X menuju 0 dari kanan, X min 0 per X min 0 hasilnya 1. Karena f aksen min 0 tidak sama dengan f aksen positif 0, dapat disimpulkan bahwa turunan fungsi f di X sama dengan 0 itu tidak ada. Oke, untuk X yang sama dengan satunya, langkah awalnya periksa turunan kiri fungsi f di X sama dengan 1. Nah, kita pakai fungsi yang X. Kita masukkan ke rumus f aksen min 1 sama dengan limit X menuju 1 dari kiri, X min 1 per X min 1 hasilnya 1. Langkah kedua, periksa turunan kanan fungsi f di X sama dengan 1 sebagai berikut. F aksen positif 1 sama dengan limit X sama dengan limit X menuju 1 per 1 dari kanan sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1 hasilnya 2. Karena f aksen 1 tidak sama dengan f aksen min 1 tidak sama dengan f aksen positif 1, dapat disimpulkan turunan fungsi f di X sama dengan 1 itu tidak ada. Oke, soal selanjutnya diberikan fungsi Gx. Ada 5 fungsi 0 dengan himpunan penyelesaian X lebih kecil 0, 2X min X kuadrat dengan himpunan penyelesaian 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2, 2 min X, himpunan penyelesaiannya 2 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 3, X min 4, himpunan penyelesaiannya 3 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 4. Lalu V, X lebih besar 4.
Periksa apakah fungsi Gx mempunyai turunan di X sama dengan 0, 2, 3, dan 4. Penyelesaiannya. Untuk X sama dengan 0, kita periksa turunan dari kiri. Di sini kita periksa turunan dari kiri fungsi f di X sama 0, kita pakai fungsi yang 0. Jadi f aksen dari kiri 0, hasilnya 0. Yang kedua, periksa turunan kanan fungsi f di X sama dengan 0. F aksen positif 0 sama dengan limit X menuju 0 positif 2X min X kuadrat per X, hasilnya 2. Karena F aksen min 0 tidak sama dengan F aksen positif 0, dapat disimpulkan turunan fungsi F di X sama dengan 0 itu tidak ada. Untuk X sama dengan 2, periksa turunan kiri fungsi F di X sama dengan 2. Nah, di F aksen dari kiri, F aksen min 2, kita pakai rumus kita pakai fungsi 2X min X kuadrat. Didapat dari hasil perhitungannya, hasilnya min 2. Yang kedua, periksa turunan kanan fungsi f di X sama dengan 2. F aksen plus 2 itu sama dengan, kita pakai fungsi yang 2 min X, hasilnya min 1. Karena F aksen 2 tidak sama dengan F aksen positif 2, dapat disimpulkan turunan fungsi f di X sama dengan 2 itu tidak ada. Untuk X sama dengan 3, kita periksa turunan kiri fungsi di X sama dengan 3. Kita pakai fungsi 2X min 2 min X. F aksen min 3, hasilnya min 1. Periksa turunan kanan fungsi f di X sama dengan 3. F aksen positif 3 sama dengan limit X menuju 3 plus, kita pakai fungsi yang X min 4. Hasilnya itu sama dengan 1. Karena F aksen min 3 tidak sama dengan F aksen positif 3, dapat disimpulkan turunan fungsi f di X sama dengan 3 itu tidak ada. Untuk X sama dengan 4, kita periksa turunan kiri fungsi f di X sama dengan 4 sebagai berikut. F aksen min 4 sama dengan limit X menuju 4 min, kita pakai fungsi yang X min 4, hasilnya 1. Lalu kita periksa turunan kanan fungsi f di X sama dengan 4 sebagai berikut. F aksen positif 4, limit X menuju 4 positif, kita pakai fungsi yang V, dan hasilnya tak terdefinisi. Karena F aksen min 4 tidak sama dengan F aksen positif 4, dapat disimpulkan turunan fungsi f di X sama dengan 4 itu tidak ada. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.